Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama aku Rusmeni dengan dua narasumber yang luar biasa. Nah teman-teman, hari ini kita akan bicara santai mengenai BK. Nah barangkali teman-teman udah tahu istilah BK tapi masih bingung nih sebenarnya BK itu apa. Nah oke Kak Dewi, BK itu sebenarnya apa sih Kak? BK itu adalah bantuan yang harus diselesaikan atau menangani untuk permasalahan anak tersebut. Jadi kalau BK ini tepatnya itu harus peduli sama siswa. Oke. Berarti BK itu sebuah bantuan ya yang diberikan oleh seorang guru khususnya gimana nanti memberikan solusi bagi anak-anaknya. Wow, luar biasa nih teman-teman. Nah, seberapa penting sih Bu BK di dalam suatu pendidikan terutama di sekolah-sekolah? Kalau itu sangat penting karena kalau kita tidak ada di sekolah, misalnya tuh tentang BK, jadi sekolah itu hancur. Contohnya di sini kan banyak kali permasalahan, misalnya ada pembulian, jadi pasti anak-anak itu curhatnya ke guru BK. Oke, baik. Nah, Suci, tadi kita udah bahas sama Kak Dewi mengenai pengertian BK dan pentingnya BK. Nah, kira-kira kenapa sih para siswa itu banyak yang takut nih untuk datang ke BK? Bener nggak sih ini? Iya, benar. Iya. Terus juga kadang BK ini disalahartikan bahwa BK itu polisi sekolah. Iya. Padahal kan bukan ya. Oke. BK itu bukan polisi sekolah, tapi BK itu kan suatu singkatan dari bimbingan dan konseling, di mana BK itu membantu siswa dalam memahami, mengenali, dan bagaimana mereka bisa mengembangkan potensi mereka sehingga mereka bisa memahami diri mereka sendiri, secara bisa mengambil keputusan secara mandiri, terus juga bagaimana mereka bertanggung jawab dengan keputusan yang mereka ambil. Luar biasa ya ternyata. Tepuk tangan dulu dong teman-teman, keren sekali ya BK ini ternyata. Nah sebenarnya benar nggak sih nih Suci dan Kak Dewi, katanya BK itu adalah untuk siswa yang bermasalah. Benar nggak? Enggak. BK itu bukan hanya untuk siswa bermasalah, tapi siswa yang mau BK itu kan membantu siswa dalam mengembangkan 4 bidang nih. Ada 4 bidang ya? Ada 4 bidang. Yang pertama itu dari pribadinya, yang kedua itu ada belajar, yang ketiga itu ada sosial, yang keempat itu ada karir. Nah, jadi setiap siswa itu ke ruangan BK itu bukan hanya siswa bermasalah, tapi bagaimana siswa mengembangkan potensinya tadi seperti Kak Dewi tadi bilang. Terus itu juga dari hubungan sosialnya, karirnya, pribadinya. Wah, luar biasa ternyata. Nah biasanya kan yang dihadapi oleh guru BK ini siswa yang banyak banget ya Ibu dan Kak Suci. Nah gimana sih cara guru BK mendekatkan diri kepada siswa-siswa yang dengan karakter dan mungkin latar belakang yang berbeda tersebut? Nah, bagaimana guru BK kan mendekatkan diri dengan seorang anak? Nah, yang guru BK lakukan itu yang pertama itu dengan modus konseling nih ya. Oke, modus konseling. Ternyata enggak kehidupan yang kita cintaan aja yang modus ya teman-teman. Ternyata BK pun juga punya modus. Modus konseling. Oke. Nah, modus konseling ini itu ada terdiri 4 bidang tadi. Pribadi, belajar, karir, sosial kan. Terus itu ada 10 layanan. Nah, dari 10 layanan itulah guru BK mendekatkan diri dengan anak. Pertama itu ada layanan orientasi, informasi, layanan pembahasan konten, penempatan penyaluran, terutama konseling individual, bimbingan kelompok, layanan konsultasi, layanan mediasi, advokasi. Luar biasa. Ada 6 kegiatan pendukung, terus juga ada dalam format, ada 6 format. Kompleks sekali ya teman-teman. Saya kira BK itu sesimpel yang saya bayangkan dan hanya sekedar bagaimana mengatasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan anak-anak yang bermasalah. Ternyata luar biasa, bahkan masa depan juga diatasi oleh guru BK. Nah, jadi dari BK ini kita harus mengetahui nih anak nih minat karirnya di mana. Ada formatnya juga. Baik Bu Dewi, ini mengenai BK nih, kira-kira hal-hal apa aja sih yang diperlukan untuk baik ruangan atau mungkin dari segi guru BK-nya itu yang penting banget dan harus di dalam
perbekaan Fasilitasnya ya. Oke ya, mau fasilitasnya atau mungkin kondisi gurunya yang sebagai yang mengkonseling ya, Ya. konselor ya bahasanya, Ya, atau beda? kalau Konselor, kalau klien itu klien, kalau kita guru BK-nya itu konselor. Oh, oke. Konseli sama konselor. Oke, baik. Gimana Bu kalau misalnya fasilitas ataupun yang berhubungan dengan apa aja sih yang diperlukan oleh guru BK? Fasilitasnya itu yang pertama itu ruangan. Jadi kalau di setiap sekolah itu pasti ada menyediakan ruangannya. Yang itu kalau ruangan itu pasti nanti kalau anak ini nggak cuma bermasalah aja, mana tahu anak tuh ada masalah di luar di sekolah atau di rumah, bisa dia ke ruangan BK. Jadi ruangan BK ini untuk ibaratkan dia itu kayak rumah kedua dia. Jadi tempat aduannya di dekat ruang BK. Jadi kalau ruangan BK itu bukan tempat masalah aja, cuman tempat kasih solusi juga. Habis itu setelah ruangan BK, sekolah harus menyediakan kayak misalnya tuh tempat penyaman siswa. Nggak harus juga di ruangan BK, kita bisa juga konseling individunya itu kayak misalnya di taman sekolah. Oh, berarti di taman sekolah juga bisa. Ya, bukan berarti harus di ruang tertutup gitu. Enggak. Tapi kalau kita di ruangan sekolah, di ruangan sekolah, kita harus lihat dulu orangnya. Misalnya ada nggak sekitar kita itu tidak boleh ada orang. Jadi harus privasi tentang konseling individu nih. Habis itu bisa fasilitas ruangan BK ini disediakanlah misalnya tempat nyaman itu kayak kipas angin. Nah itu harus disediakan. Soalnya kalau nanti wali murid datang ke sekolah kan kita nggak angkat-angkat lagi kan ke sini. Oke, baik, luar biasa ya teman-teman. Ternyata BK ini sangat kompleks sekali ya, bahkan mulai dari segi ilmunya dan ruangannya dan sebagainya sangat diperlukan. Jadi penasaran banget nih tentang ilmu BK. Mungkin barangkali di S2 saya bisa ngambil BK. Ada nggak ya? Ada. Biasanya ada di universitas. Undri ada juga, di UNP ada. Iya, di Universitas Riau juga udah mau. Oke, luar biasa ya. Ada S2 BK. Oke, keren banget. Baik teman-teman semuanya, sekian perbincangan kami pada hari ini. Semoga bermanfaat. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.